Selamat datang di channel YouTube pribadi saya, Arina Prima. Kali ini kita akan belajar membuat yang namanya routing ya di framework 7. Nah, dari pertemuan-pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana menginisialisasikan framework 7 di dalam folder project kita ya. Jadi yang pertama kali yang kita harus kerjakan yaitu membuat satu folder ya. Nanti di sini isinya adalah project kita di pertemuan kita kali ini ya. Jadi di sini sudah saya sediakan folder 7TID pertemuan 4. Nah, sekarang kita masuk ke VS Code-nya. Nah, kita akan open folder ya. Kita akan open folder kita tadi 7TID di pertemuan 4. Nah, ini dia. Yes, I trust. Nah, sudah. Nah, inilah nanti di dalam folder inilah nanti kita akan membuat semua dokumen-dokumen untuk membangun sebuah aplikasi menggunakan framework 7. Nah, ini dia ya. Jadi kita buat satu kita buka terminal ya. Ya, ingat tahapnya ya, kita buat terminal, new terminal. Nah, kita harus install dulu yang namanya library framework 7. Nah, caranya adalah kita ketikkan di terminal itu npm spasi install framework 7. Nah, kemudian enter. Nah, ini akan nanti menginstal semua library yang bisa kita gunakan ya untuk membangun sebuah apps. Nah, di sini sudah ada langsung Node modules ya. Jadi kalau sudah terinstall library framework 7-nya, nah di sini langsung ada Node modulesnya. Ya, di sini nanti ya semua package yang bisa kita gunakan untuk framework 7. Nah, jadi langkah berikutnya yaitu kita buat yang namanya satu file ya, index.html sebagai initialize. Nah, jadi kita buka Chrome kita atau browser kita ya. Ya, kita buka library-nya. Kita ambil dari framework7.io. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita pilih docs. Nah, di sini ya sudah ada disediakan app HTML layout. Nah, dari layout inilah nanti yang akan kita jadikan sebuah dokumen HTML dengan nama index.html. Nah, sudah. Nah, ini kita copy ya sampai /html, kemudian copy, kemudian paste di satu folder. Nah, ini satu file ya, ketikkan di situ namanya index.html. Sudah. Nah, kemudian ini kita close dulu terminalnya, kita paste di sini. Nah, kemudian kita save. Nah, inilah dia satu layout ya, layout index.html untuk membangun sebuah apps-nya tadi. Nah, di dalam body ini kita bisa lihat ya, di dalam body ada yang namanya navbar. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Kemudian toolbar bottom ya. Nah, di dalam page content inilah nanti kita akan isikan berbagai isian dari di dalam page content. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita harus perhatikan dulu yang namanya ini ya, framework 7 garis bundle.min.css. Nah, ini nanti yang akan memanggil framework 7. Nah, kita akan cari di sini di dalam pad kita yang sudah terinstall tadi ya, di dalam folder ya, kita cari yang namanya framework 7 garis bundle.min.css yang sudah disediakan ketika kita sudah install tadi yang namanya framework 7-nya. Nah, kita cari, sesuaikanlah dengan path-nya, lokasinya. Nah, kita mau cari di Node modules ya. Node modules. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat ada di framework 7 yang namanya framework 7 bundle min.css. Nah, ini. Nah,
itulah untuk si CSS-nya, untuk memanggil CSS yang sudah disediakan di dalam Node Modules. Nah, di sini dia ya. Nah, ini bisa tercipta ada di sini karena kita sudah install tadi framework 7 ya. Jadi kalau belum ada, berarti silakan kamu install framework 7-nya melalui dari terminal tadi ya, npm install framework 7. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, kalau kita mau gunakan nanti yang namanya CSS yang kita customize sendiri, kita nonaktifkan dulu karena belum kita buat ya. Kita save. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya framework 7 bundle.min.js ya, JavaScript. Nah, ini sudah disediakan juga di dalam .modulesnya framework 7. Oke, nah jadi kita akan cari sesuaikan dengan path-nya ya. Kita cari Node Modules, kemudian framework 7, kemudian min.js. Nah, itu dia. Sudah kita save. Nah, kemudian ada yang namanya myapp.js. Nah, itu kita cari saja di sini. Ya, initialize your apps. Nah, ini kita kopikan. Nah, ini dia sampai sini. Kita buat satu dokumen lagi ya di dalam folder ya, folder 7TID. Nah, kita klik di sini, kemudian file tadi my-app.js. Sudah. Nah, paste di sini. Kemudian save. Nah, jadi ini akan kita panggil di dalam index.html-nya karena dia di folder yang sama, index.html dengan myapp.js, maka ini kita hapus path-nya. Nah, jadi dia tidak mencari ke dalam folder. Nah, sudah kita save. Nah, kemudian kita install yang namanya di sini extensionnya, dicari di sebelah sini ya, mana extension. Nah, kita cari yang namanya live server. Nah, jadi kita nanti tinggal menjalankan live server. Nah, di sini sudah saya install ya. Ini nanti silahkan kalian install extensionnya. Nah, jadi di dalam live server inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memanggil apps yang sudah kita buat. Nah, jadi mana tadi sudah diinstal live servernya. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian open with live server. Nah, jadi seperti inilah dia tampilannya ya. Nah, kita inspect, kemudian nah ini Galaxy S5. Nah, ini contohnya di tampilan Galaxy S5. Nah, inilah dia. Jadi ini ya, ini namanya, ini adalah IP dari si localhost. Nah, ya, jadi ini akan dipanggil index.html yang kita sudah buat tadi. Nah, sudah. Kemudian kita akan melakukan routing. Nah, jadi kalau routing ini ketika kita mau membuat banyak dokumen ya, kalau kita misalnya belajar di HTML dulu ya, kita kalau misalnya memanggil dokumen, kita panggil nama filenya. Nah, ini untuk routing kita tidak seperti itu. Nah, ada jalur khusus yang akan kita panggil. Nah, jadi caranya kita akan buat ya, perhatikan di myapp.js ya, ini saya seperti ini ya. Di dalam myapp.js ada yang namanya routes di sini. Ya, jadi ketika kita lakukan ini nanti pemanggilan, yang kita panggil path-nya adalah ini jalurnya, dan kita sediakan yang namanya dokumen HTML-nya. Nah, contoh misalnya di sini ya, kita mau buat, nah ini dia, mana kita cari di sini routing, mana routing. Nah, ini routes ya. Nah, jadi seperti inilah dia contohnya. Jadi ini bisa kita lihat juga ada di dalam myapp.js tadi di sini ya. Nah, jadi kita akan olah di bagian roots-nya. Nah, kemudian kita perhatikan ya, seperti ini, mana dia roots. Nah, jadi kalau misalnya ada banyak roots, ini tinggal kita kasih koma, kemudian kita tambahkan lagi roots yang lainnya.
Nah, seperti itu. Jadi kita sediakan dulu yang namanya rootsnya ya. Misalnya kita mau buat di sini petnya ya, petnya, kemudian kita petik slash info misalnya, kemudian slash koma, kemudian URL titik 2, kemudian kita kasih info.html. Nah, kemudian koma lagi ya, kemudian save. Nah, ini nanti akan kita panggil di dalam index.html. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mau letakkan di mana saja. Nah, contoh ini ya, kita sudah sediakan. Nah, di sini sudah ada. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada di dalam page content. Nah, di mana page content itu? Nah, page content itu di sini ya. Nah, jadi di dalam page content sudah ada disediakan satu link ya, yang nanti kita akan hubungkan, tidak memanggil lagi dokumen HTML-nya, tetapi kita memanggil roots-nya ya, jalurnya, path-nya. Nah, jadi di sini sudah disediakan ini about app. Nah, tapi kalau kita klik belum ada muncul ya, belum ada sesuatu yang ditampilkan. Nah, jadi untuk menampilkannya seperti itu, kita harus buat satu dokumen HTML dengan memanggil nama roots-nya, path-nya, nama path-nya. Nah, di sini sudah disediakan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau biasanya kita tinggal memanggil nama HTML-nya ya, misalnya about.html. Nah, kalau root menggunakan routing ya, ini kita harus gunakan nama path-nya. Nah, kalau kita lihat lagi di my-app.js ya, dalam my-app.js, nah kita harus buat satu dokumen HTML untuk about.html untuk memanggil ya yang namanya path about ini. Nah, jadi kita buat di dalam folder yang sama ya. Nah, kita buat di situ about.html. Nah, sudah di dalam about.html kita copy ya, dari index.html kita copy saja isiannya dari sini ya, dari bawah div. Nah, ini dia div class pic ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita copy, ini ya ikut ya. Nah, dari sini sampai ke sini. Nah, perhatikan. Nah, ini dia. Perhatikan mana yang sejajarnya. Nah, ini dia. Copy, kemudian kita paste ke about.html. Sudah kita paste, kemudian save. Nah, sudah. Nah, ingat nama dari ini ya, nama dari page-nya kita harus ganti data name-nya. Nah, itu sebagai penanda atau identifier dari setiap halaman HTML. Nah, kita buat saja about juga. Sudah, kemudian save. Nah, jadi kalau seperti itu, kita buka index.html-nya, kita live server. Ya, open with live server. Nah, sudah kita inspect. Nah, jadi misalnya ya, kita kliklah about.app ini, about app sudah muncul. Nah, kita refresh. Nah, teksnya tadi belum kita bedain ya, biar kelihatan bedanya yang mana. Nah, jadi kita mau ganti di bagian sininya ya. Nah, atau di bagian ini, di bagian navbarnya. Navbar title-nya kita mau ganti misalnya about pic ya, atau about gitu saja. Nah, biar kelihatan apakah sudah benar routing kita tadi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini tanpa harus kita refresh langsung terganti ya semua editan yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita klik about app. Nah, langsung muncul yang about.html-nya tadi, root-nya tadi ya, path-nya about tadi langsung dipanggil. Nah, ini dia ya, ini path about ini tadi akan dipanggil sesuai dengan si my app.js yang sudah di rootnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi itulah routing. Jadi kalau misalnya ini kita ada path yang lain,
ya, pet info. Nah, berarti gimana kita mau memanggilnya? Nah, berarti kita harus buat di index.html, ya, kita tambahkan hrefnya tadi, ya, href, ya, kita panggil nama petnya tadi adalah info. Nah, sudah. Nah, info. Nah, ini info, ini teksnya ya. Jadi biar ada yang kita klik, nah kita harus buat teksnya di situ. Ya, info. Nah, sudah, kemudian kita save. Nah, jadi untuk memanggilnya, untuk memanggil pet info ini, kita harus sediakan yang namanya dokumen HTML-nya, info.html. Karena di sini sudah kita buat kan? Nah, sudah kita buat info.html. Jadi URL-nya ini nanti harus sesuai dengan nama file yang kita buat. Ya, jangan berbeda. info.html. Nah, sama yang kita buat tadi, yang kita copy dengan about, sama. Ya, kita copy mulai dari div class pic. Sudah, copy, kemudian paste di sini. Nah, ini ingat, setiap ada pembuatan nama dokumen baru, data name-nya harus kita ganti. Ya, kita ganti menjadi info. Ya, sama seperti kita membuat kalau di HTML membuat form, kan ada form name, atau kita membuat button, ataupun kita membuat yang namanya text box, itu kan harus ada identifiernya ya. Jadi harus diganti. Nah, kemudian di sini kita ganti title-nya supaya kelihatan bedanya ya, info. Nah, sudah, ini kita ganti, bisa kita buat di sini info. Sudah. Nah, kemudian kita refresh. Nah, di sini ya, langsung ada info. About app info. Nah, kenapa di sampingnya? Karena kita tambahkan tadi BR. Ya, atau bisa kita buat menjadi paragraf juga bisa. Nah, tapi kita buat saja BR supaya pindah ke bawah. Nah, sudah, kita nah, tidak usah di refresh ya, kalau kita gunakan live server ini tidak usah di refresh. Nah, info. Nah, ini dia ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sebuah apps kan biasanya ada tombol back-nya ya, kembali ya. Nah, jadi itu kita bisa tambahkan di bagian, nah, itu biasa di mana letaknya? Di sini ya, berarti di bagian navbar. Ya, di bagian navbar. Nah, atau ya di bagian navbar. Untuk membuat tadi tombol back-nya itu ya, kita tambahkan di sini yang namanya div class left ya, left. Nah, sudah. Nah, kemudian kita kasih link kemudian kita kasih pagar ya, kita kosongkan hrefnya, kemudian kita buat kelas yang namanya class back. Nah, untuk kembali ya. Nah, itu dia. Jadi div class left ini maksudnya di sini supaya linknya ini diletakkan di sebelah kiri ya. Nah, itu dia. Save. Nah, kita klik about. Belum ada ya. Nah, belum ada teksnya kita buat. Nah, seperti itu. Nah, ini dia back. Nah, kembali ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di indeks tidak perlu ada back ya. Seperti ini tidak perlu ada back. Karena di indeks mau di back kemana ya? Ini kita hapus ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita klik about app, kemudian kita mau back ke indeks seperti tadi, ke home misalnya ya, kita klik back. Nah, kembali ke halaman sebelumnya. Jadi begitu juga dengan info ya, kita mau buat seperti itu. Nah, berarti kita tinggal tambahkan tadi yang namanya div class left ya, di sini di dalam navbar inner ya, div class
Ya, div class left sudah. Kemudian tutup. Kemudian kita kasih linknya href. Ya, kita kosongkan. Kemudian kasih kelasnya. Kelas apa namanya tadi? Back. Nah, sudah. Nah, kita kasih teksnya back seperti ini. Ya, seperti itu dia. Nah, info. Nah, sudah ada back. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah untuk routing. Nah, jadi kalau misalnya kita mau customize lagi bisa. Nah, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, ini kan dalam bentuk link ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau tambahkan komponen lain? Ya, misalnya komponen lain itu apa? Nah, komponen lain itu ada yang seperti kemarin kita sudah belajar akordeon. Bisa kita buat yang namanya menulis ataupun panel. Ya, panel. Mana dia panel? Panel. Nah, ini dia side panel. Nah, jadi panel itu ya kalau misalnya kita perhatikan di handphone. Nah, misalnya ini dia contohnya. Mana dia? Nah, jadi kalau panel itu misalnya kita klik ke kiri maka nah ini dia left panel. Nah, seperti ini left panel. Berarti panelnya digeser ya, akan membuka panel sebelah kiri. Ya, itu dia left panel. Left push panel. Nah, hampir sama sebenarnya. Right panel. Nah, seperti ini. Ada panel di sebelah kanan. Nah, itu dia ya. Jadi kita mau buat seperti ini ya, ada left panel misalnya ya, kita mau lihat di bagian left panel. Nah, ini ya kita copy ya. Kita copy dari div class panel left. Nah, ini dia yang panel left. Nah, kita copy sampai tutupnya. Nah, ini. Nah, kita copy. Nah, kita mau tempelkan di index.html. Nah, kira-kira mau kita masukkan ke mana? Nah, kita copy di bagian ID app. Mana dia index? Nah, ini dia. Nah, kita copy di index ya, di bawah div ID app. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Sudah, kita paste lah di sini, kemudian save. Nah, sudah kita save, kemudian kita buka kembali ya. Routingnya tadi, mana dia? Ini kita close dulu. Tadi untuk membuka div class panel left ini ya, kita harus ada satu pemicu ya. Bisa itu tombol ya, ataupun seperti apa link. Nah, jadi sudah disediakan di sini ya, di dalam example-nya tadi ya. Nah, di bagian div class pack content. Ya, ini dia. Ya, ini left panel. Nah, kita mau pakai yang left panel. Jadi nanti ada button ya, button ini nanti diklik. Nah, itu akan menjadi pemicu untuk membuka yang namanya si panel left ini tadi. Ya, jadi harus ada itu. Kalau tidak ada itu nggak akan bisa terpanggil panel left-nya. Nah, jadi kita harus buat pemicunya yang diambil dari perhatikan di dalam div class pack content. Nah, inilah dia. Ya. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita copy sampai ke sini. Nanti kita bikin tutup div-nya. Ya. Nah, kopikanlah di index tadi di bagian div class pack content. Nah, seperti ini ya, kita paste, kemudian tutup slashnya. Nah, seperti ini ya, kemudian save. Nah, ini dia ya, ini dia left panel. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk isiannya ini ya bisa kita perhatikan di mana, di div panel left tadi. Nah, div panel left tadi yang di atas. Nah, ini di bawah div ID app. Nah, ini dia. Ini teksnya ini. Kalau kita mau ganti ya silahkan.
Nah, seperti itu. Nah, ini close me. Nah, close me ini langsung ada kelas panel close untuk menutup panelnya. Nah, misalnya ini ya, kita klik left panel. Kemudian ada close me. Nah, itu untuk menutup panel leftnya tadi. Ya, kemudian ada di situ ya panel right 1. Nah, panel open. Nah, jadi nanti kita tinggal tambahkan pemicunya untuk si panel right. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah untuk penggunaan panel. Nah, jadi nanti bisa kalian customize lagi. Nah, misalnya nanti kalian mau buat link lagi di bawah atau menggunakan right panel bisa ya. Atau misalnya kalian gunakan yang namanya button ataupun apa saja yang sudah kalian coba di dalam docs-nya si framework 7, dokumentasi framework 7. Ya, bisa akordeon, bisa button, bisa apa namanya lagi tadi? Bake ya. Nah, ini ya seperti ini, bake itu yang seperti ini ya. Atau bisa nanti ya kalian tambahkan di situ yang namanya icon. Ya, seperti itu. Atau navbar. Nah, jadi silahkanlah dicoba-coba kembali ya apa yang bisa ditambahkan untuk membuat atau memanggil sebuah dokumen ya dengan menggunakan root tadi yang ada di dalam PPJS, nanti tinggal ditambahkan. Nah, seperti itulah pertemuan kita hari ini ya, di pertemuan keempat. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton.